melalui aplikasi e-Bupot. Bapak Ibu, saya membuat tata cara pembuatan bukti pemotongan melalui aplikasi e-Bupot. Oke, untuk menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah, Bapak Ibu bisa login melalui laman subunitid.pajak.go.id. Oke, sebelum Bapak Ibu login ke subunitid.pajak.go.id, pastikan dulu memiliki username dan password yang sudah dimiliki oleh setiap instansi atau untuk sekolah-sekolah bisa juga dipastikan sudah memiliki username dan password masing-masing. Oke, pertama Bapak Ibu silakan login menggunakan di halaman Google, di laman subunitid.pajak.go.id. Setelah login silakan masukkan ID atau username-nya, silakan masukkan kata sandi, silakan isi captcha yang ada di dalam kotak ini, masukkan kode keamanannya, kemudian klik login. Oke, setelah Bapak Ibu login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 3 menu SPT unifikasi, SPT 21 pengaturan. Oke, silakan pilih SPT 21, kemudian setelah dipilih SPT 21, klik garis 3 ini, kemudian klik daftar Bupot pasal 21. Setelah klik Bupot pasal 21, kemudian akan muncul seperti ini. Silakan pilih tahunan. Nah, ini pilih tahunan. Setelah pilih tahunan, klik rekam. Nah, setelah Bapak Ibu klik rekam, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, di paling atas ini pilih dulu tahunan A1 atau A2, karena kita akan menginput formulir 1721 A2, maka pilih tahunan A1 atau A2. Setelah itu masukkan tahun pajak, silakan diklik di sini, pilih tahun pajak, kemudian pilih jenis formulir. Nah, di sini kita pilih bukti potong 1721 A2 karena kita akan menginput formulir 1721 A2. Silakan masukkan masa pajak, kita pilih Januari sampai Desember untuk pegawai lama. Apabila pegawai yang baru, misalnya baru menerima gaji bulan Juli, berarti dipilih Juli sampai Desember. Boleh dipilih disetahunkan atau setahun. Kemudian kita isi identitas. Identitas ini yang memiliki penghasilan. Para Bapak Ibu guru atau para Bapak Ibu pegawai, silakan masukkan NPWP. Maka setelah masukkan NPWP, maka sistem secara otomatis akan membaca NPWP tersebut. Apabila sudah dimasukkan dengan benar, nama yang sesuai NPWP akan muncul. Kemudian masukkan NIM, masukkan pangkat golongan, masukkan nama jabatan, misalnya jabatannya guru atau jabatannya pelaksana, boleh dimasukkan. Kemudian untuk yang QQ ini tidak perlu dicentang. Kemudian pilih status tunjangan keluarga, boleh dipilih. Kemudian pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Oke, nah ini setelah diisi semua dengan benar. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan masukkan gaji pokok yang diterima selama 1 tahun. Silakan dijumlahkan dulu gaji pokoknya yang diterima 1 tahun, diinputkan ke sini. Kemudian masukkan tunjangan istri. Tunjangan istri. Oke, kalau jika ada tunjangan, jika tidak ada tunjangan maka dinolkan. Ini masukkan tunjangan anak. Setelah itu masukkan tunjangan fungsional yang tunjangan fungsional selama 1 tahun, kemudian masukkan tunjangan beras selama 1 tahun. Setelah itu silakan scroll lagi ke bagian bawah, silakan masukkan
iuran pensiun atau iuran wajib pensiun. Oke. Nah, silakan masukkan biaya jabatan pensiun. Biaya jabatan ini biasanya 500.000 satu bulan atau 6 juta selama 1 tahun. Setelah itu silakan scroll lagi ke bawah. Nah, jangan lupa di bagian nomor 18, poin ke-18, silakan masukkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Saya contoh seorang pegawai yang hanya menanggung suami atau istri, tidak menanggung anak, dipilih K0. Oke, setelah itu silakan scroll ke sebelum scroll ke bawah, pegawai tersebut atau Bapak Ibu seorang pindahan atau pegawai baru atau pensiunan. Jika Bapak Ibu masih pegawai lama, maka tidak perlu diisi. Setelah itu silakan scroll lagi ke bawah. Jangan lupa untuk penandatangan sebagai silakan dipilih pengurus. Kemudian penandatangan bukti potong silakan pilih bernama bendahara instansi Bapak Ibu. Setelah itu jangan lupa di bagian kolom ini ada kotak, jangan lupa diklik atau di checklist. Nah, setelah di checklist silakan klik simpan. Maka sistem akan memproses. Setelah sukses diproses, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Maka sistem kembali ke menu semula, di mana Bapak Ibu bisa melihat formulir 1721 yang di input tadi atau tersimpannya di mana. Silakan di pencarian ini silakan pilih periode, kemudian masukkan kata kuncinya. Kemudian misal tadi kita input di bulan Februari tahun 2021, kamu bisa masukkan 02/2021, maka kita klik cari. Nah, setelah Bapak Ibu klik cari, sebelum cari tadi ya klik dulu tahunan dulu, klik cari, maka akan muncul formulir apa yang kita input tadi di sini. Nah, di sini di sini ada 3 menu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, gambar seperti mata ini, kita klik gambar mata ini. Ya, ini formulir 1721 A2. Silakan di print untuk dilaporkan secara online melalui e-filing. Itu saja cara pembuatan formulir 1721. Semoga bermanfaat. Terima kasih.